Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Kembali lagi bersama Sawan di YouTube channel Kurniawan, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Padi. Selama 2 bulan saya sudah tidak pernah ke sini karena ada kesibukan lahan, buka lahan, ataupun kesibukan di pekarangan sendiri, sehingga saya berkesempatan kali ini pergi ke transmigrasi angkatan tahun 2018, 2019, dan beginilah jadinya, teman. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Tetap belangsak. Sehingga ya memang ini bukti perjuangan dengan cara memvideo, memperlihatkan suasananya begini itu. Tuh yang awalnya tuh rumah dinasnya itu tidak rusak, sekarang sudah rusak-rusak, sudah lepas itu atapnya itu sana kelihatan, dan ini rumputnya banyak itu. Dan ya beginilah teman-teman ya, ini juga sudah ambles, sudah lepas tuh. Ini goyang semua teman-teman ya, ini goyang semua. Dan ya gini kejadiannya, tidak ada satu hal yang spesial yang kita lihat, dan selalu begini-begini aja teman-teman. Saya tuh kalau kesini ya bisa dibilang kayak nostalgia. Dulu saya waktu tahun 2022 Oktober saya kesini tuh, berapa bulan menjelang itu saya kan main kesini tuh melihat om saya Pak Tony itu ngecek air gitu. Saya lihat sini, saya tuh pas begini cuacanya teman-teman ya, panas-panas begini. Nah saya duduk di sini tuh, di sini. Nah saya duduk di sini, duduk di sini. Nah saya melihat ke sana itu teman-teman, kayak mengingat zaman dulu dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menjelang 2026, tidak ada sama sekali perubahan ya, dalam arti tidak ada tanggapan, tidak ada respon, ataupun tidak ada gerakan daripada pemerintah pusat untuk memperbaiki dan apa ya istilahnya, untuk ini kan semua demi masyarakat ya semuanya, bukan demi siapa-siapa. Bayangkan gedung sebesar ini. Yang pernah viral itu video saya ngedrone itu ya, sampai ke sana itu, bagus sekali nih semeteran ini. Seandainya berjalan fungsi. Kenapa saya bilang itu? Posisi kantor, posisi balai itu posisinya berada di gunung ya. Nah itu nanti sana itu rumah-rumah masyarakat, sehingga ini kayak villa gitu ya teman-teman ya. Seandainya bersih ini bagus sekali. Dia tuh posisinya kayak villa. Jadi kita, aduh, bisa ngeliat-ngeliat ke sana, tapi panas nih. Kita lihat-lihat dulu. Oh, jadi kesini memang harus bawa parang ya teman-teman ya, karena kita mengantisipasi lah satu hal yang masih rimbun. Oh, nyengat pak. Nah ini, jadi saya tidak berani masuk ya di gedung-gedung ini karena ini fasilitas pemerintah, dan ini juga kami tidak berhak masuk-masuk karena ini dikunci teman-teman. Bagus tuh, itu bisa diambil pak, diambil fotonya nih. Enggak, ini aja fotonya. Nah ini dia. Nah kalau itu rumah kepala PT, gudang, balai. Ini rumah pegawai. Rumah pegawai. Nah ini posisinya jurang nih. Kita mau kemana? Nggak bisa turun jalan ya. Terjal. Banyaknya burung. Bagus sekali sebenarnya teman. Ayo kita kesini aja lah. Tapi kita nggak masuk ya teman-teman ya. Ini kita menjaga YouTube Kurniawan biar kita tidak sembarang masuk. Ada batasan juga. Kemarin itu ada gerakan bersih-bersih di sini. Barang seperti ini ketika tidak berfungsi percuma dibersihkan gitu loh. Jadi sebenarnya saya juga edukasi pada masyarakat gitu, ayo kita gerakkan biar ini terbuka kembali bagaimana gitu. Tapi memang masyarakat kan terbatas tuh gerakannya, tetap yang mempunyai hak, mempunyai kekuasaan tetap pemerintah kita gitu loh. Ayo sini pak, panas sekali. Aduh, nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ini sarang burung kayaknya.
Ada telurnya, Pak. Satu, ada telurnya. Nah, jadi seperti ini teman ya. Nah, itu bisa dilihat itu. Rimbun. Itu ambil pemandangan tuh, Pak. Bagus sekali ya. Jadi ini saya kurang paham perginya tuh kapan ya, masyarakatnya itu kok sampai sesepi ini gitu loh. Tapi bisa saya pastikan tahun 2022 semenjak saya hadir sampai tahun 2025 tidak ada perkembangan, tidak ada juga keinginan. Ini kan begini, ada beberapa yang pulang, ada beberapa yang ada, dan ada yang beberapa itu lokal. Nah, orang yang ada nih, termasuk orang Jawanya, kok tidak ada inisiatif. Ya kayak Pak Nur Hadi lah minimal tuh dibersihkan pekarangannya, sehingga nampak bahwa ini rumah pekarangan gitu loh. Tapi blank kayak begitu, nggak ada pedulinya. Jadi nggak bisa, sebenarnya nggak bisa juga disalahkan juga semuanya pemerintah gitu. Kita juga harus mengedukasi masyarakatnya bahwasanya ini tanggung jawabnya loh. Gedung-gedung, rumah-rumah seperti ini. Saya bilang di video yang kemarin itu kan rumah trans seperti itu kalau dana pribadi berapa puluh juta kita keluarkan untuk bangun rumah itu. Tetapi kita menganggap ini kan uang pemerintah tuh, uang pemerintah sehingga kita menganggap oh iya bukan saya yang bangun kok. Tetapi secara tidak langsung uang kita gitu. Dengan bentuk pajak itu. Pajak itu berapa persen itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan kah, dalam bentuk infrastruktur lah, dalam bentuk suatu program seperti transmigrasi ini. Sehingga memang kalau kita paham struktur pemerintah itu sebenarnya mudah banget mengetahui seperti begini, anggarannya berapa, terus apakah sesuai dengan RAB, rancangan anggaran itu, dan yang ketiga, apakah memang jujur dan tidak jujurnya itu kelihatan sebenarnya. Sehingga ya gitu, mari kita sambil ke sana, panas sekali sini. Panas sekali. Memang Mas Awan tuh sedikit frontal ya kalau ngomong ya. Atau dibilang bahasanya itu kasar ya. Memang saya kasar orangnya dalam bentuk kebenaran. Kalau saya tuh memang begitu orangnya teman. Mau kemana ya? Memang saya rada kasar ngomongnya. Tapi ini kan demi kita semua gitu. Bukan demi orang lain. Waduh, enggak dari kelapa Pak Padi. Aduh, ini haus sekali nih. Berjuang ke sini nih. Nah, aduh, panasnya, Masya Allah. Aduh. Jadi, seperti itu, teman-temannya. Memang tidak mudah. Apalagi seorang YouTuber itu tidak mudah, teman. Hasilnya tidak terlalu, tapi perjuangannya gitu. Sebenarnya YouTube transmigrasi itu agak berbeda dengan YouTuber lain ya. Yang, apa ya namanya, perjuangannya itu yang lebih terlihat tetap YouTube transmigrasi menurut saya. Karena betul-betul dia berbaur di daerah baru, masyarakatnya baru. Coba teman-teman bayangkan ya, dalam satu daerah transmigrasi itu beda-beda kabupaten kota. Pak Padi itu dari Tuban, saya dari Banyuwangi, ada yang dari Madura, ada lagi dari Jawa Tengah, Lampung. Sehingga memang di dalam lingkup masyarakat itu kadang-kadang bentrok gitu loh. Karena ketidaksesuaian budaya, ketidaksesuaian juga alamnya, dan tidak sesuai juga banyak hal gitu. Sehingga yang paling penting itu bagaimana kita beradaptasi. Ada yang teman-teman tanya, kok channel sebelah itu sudah keluar? Saya tidak tahu dan tidak pengen tahu. Gitu. Karena begini, selama masyarakat itu berjuang, kita rangkul bareng-bareng gitu. Tetapi ketika konteksnya mereka tidak ingin berjuang, ya saya juga tidak tahu gitu teman. Macam yang keluar-keluar tuh, saya juga tidak tahu dan tidak ingin tahu kenapa mereka keluar. Dan yang paling pasti, yang bisa saya pastikan itu masalah ekonomi. Itu yang paling saya pastikan. Kalau sudah urusan perut, kita tidak bisa maksa orang, teman-teman. Misalnya Pak Padi tuh lapar gitu, masa saya paksa, Pak ini rentes ini Pak, lapar tuh. Nah gitu, nggak bisa gitu. Sehingga emang banyak fakta yang terjadi di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya.
kita melihat keadaannya ini kurang lebih 2 bulan saya tidak kesini, ini seperti ini modelnya. Bisa dilihat Pak Badi. Jadi banyak hal yang terjadi, tetapi banyak hal yang tidak berubah di sini. Ya semacam begini aja kita lihat. Sehingga ya begini terus kehidupan di transmigrasi. Kapan kita majunya kalau begini? Sehingga ini semoga menjadi perhatian ya, terutama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi kan sudah diubah tuh, transmigrasi sama ke tenaga kerja. Dulu kan tenaga kerja gabung sama Kementerian Transmigrasi, sekarang dipisah, jadi beda-beda sendiri menterinya itu. Mohon dinotis ya Pak Menteri. Sehingga seperti itu ya, saya Kurniawan, transmigrasi dari Jawa Timur, penempatan Sulawesi Tenggara, Konawe, Desa Andaluto, Kecamatan Latom. Sehingga itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.